Welcome back to Aspros Auto. Di sebelah saya sudah ada Toyota Rush dan saya juga udah pengen banget syuting yang namanya mobil ini dari kemarin-kemarin, tapi baru sekarang ada kesempatan. Jadi menurut sejarahnya si Toyota Rush adalah generasi kedua yang ini ya. Kenapa generasi kedua? Pasti ada yang bertanya tuh. Karena ini merupakan Daihatsu Terios yang generasi 3, tapi kalau yang namanya Toyota Rush hanya ada 2 generasi saja. Ayo, bantah-bantah lagi, bantah lagi, bantah lagi. Nah, dari sejarahnya si Toyota Rush masuk ke Indonesia tahun 2006 dan mengalami beberapa minor change atau facelift. Di tahun 2009 itu ada minor change, 2010 masuk tipe yang Matic-nya, tahun 2013 dia masuk tipe TRD Sportivo, tahun 2015 dia masuk tipe TRD Sportivo Ultimo. Nah, habis itu udah deh, nggak ada lagi karena tahun 2017 sudah berhenti produksinya dan digantikan oleh generasi kedua yang di sebelah saya. Nah, ini juga dia hanya ada 2 trim saja, tipe TRD Sportivo dan tipe G dengan 1 pilihan mesin dan 2 pilihan transmisi yaitu otomatis dan manual. Menurut berkendara di Instagramnya bisa dilihat saja, di follow juga, dia mempunyai wholesale terbaik dari low SUV di atas Daihatsu Terios, XL7, Expander Cross, BRV sama Glory 560. Dia penjualannya sangat meruncing sekali dan saya juga pengen tahu kenapa ini seperti itu, padahal menurut saya ini biasa-biasa aja dan saya adalah salah satu korbannya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dan ini merupakan pendapat pribadi dari kami sendiri. Jadi pasti ada perbedaan dengan sobat semua. Ya udahlah, kita ulas saja kenapa dia mempunyai penjualan terbaik di Indonesia di kategori low SUV. Kami tidak akan mereview full mengenai Toyota Rush ini karena kami akan sebutkan poin by poin mengenai Toyota Rush, kenapa dia semakin laku gitu ya di Indonesia penjualannya. Dan saya ulas dari desain keseluruhan. Desain keseluruhannya dari dimensi dia hanya berbeda 50 mm atau 5 cm dari generasi yang sebelumnya. Tingginya, lebarnya hampir sama. Tapi terlihatnya ini desainernya pinter banget, dia membuat Toyota Rush semakin lebih membesar gitu kelihatannya. Dan ya itu pengennya naik kelas dan terbukti pada tahun 2019 Toyota ingin mengklaim si Toyota Rush itu dinaikkan kelasnya menjadi medium SUV, tapi no, nggak bisa. Dia tetap low SUV. Sekarang kita berbicara dari bahasa desainnya. Si Toyota Rush ini kalau saya simpulkan gitu ya, dia terlihat biasa saja tapi masih tetap sedap dipandang oleh mata. Itu kelebihan dari Toyota Rush. Tapi dengan bentuk kesederhanaannya seperti ini gitu, dengan desain seperti ini, dia menurut saya itu timeless. Tapi ya you know what, kalau kita berangkat kerja gitu pagi-pagi pakai Toyota Rush gitu kan, kita lihat dari jauh gitu kan, roll lagi, ya udah deh kita masuk aja, gitu aja sih kalau Toyota Rush. Tapi beda ya kalau misalnya kita pakai Expander, pakai BRV, kayaknya semangat gitu untuk melihat desain. Tapi ya ini dia mempunyai desain yang timeless. Sekarang kita bahas di bagian depannya. Desain depannya itu terlihat biasa saja dibandingkan dengan Expander XL7 yang keren gitu ya, BRV yang sporty, yang Expander Cross kan dia futuristik tapi keren gitu ya si SUV-nya. Nah kalau ini biasa aja, grillnya ya sudah segini aja dengan ada tambahan daging sebelah sini. Ini TRD tipenya. Kalau yang GM memang nggak ada, cuman ya oke lah ya gitu ya, biasa banget. Tapi pada saat itu ini tahun 2017 dia mempunyai gimmick dari Toyota, satu-satunya SUV yang memakai LED headlamp. Pada saat itu nggak ada sama sekali. Sekarang sudah ada Expander Cross yang pakai, tapi tetap aja dia lebih senior. Dan ini walaupun pakai LED ya kalau malam-malam kurang gimana gitu ya. Sekarang kita bahas di bagian sampingnya. Si Toyota Rush ini merupakan satu-satunya dia kelebihan dan gimmick yang paling keren dari Toyota, yaitu dari
Bentuknya kenapa? Karena dia SUV banget dibandingkan yang lainnya. Kan kalau Xpander Cross dia crossover gitu ya, BRV ya crossover juga, terus juga 560 ya oke lah itu SUV lah. XL7 nanggung juga. Ini SUV banget dengan over fender yang ya lumayan lah ya, ini dibedain. Terus juga di sini ada tambahan daging, sebelah sini juga ada side body molding gitu ya. Dan ini terlihatnya lebih SUV dibandingkan SUV yang low di Indonesia gitu, kecuali Glory 560 hampir-hampir serupa. Nah, satu lagi gimmick dari Toyota yaitu dari ground clearance yang cukup tinggi. Pada saat itu tahun 2017 dia mempunyai ground clearance 220 mm, tapi sekarang terkalahkan oleh Xpander Cross, tapi ya tetap lebih senior. Sekarang kita lihat dari bagian mesinnya. Mesinnya dia menggunakan yang Avanza juga 1500 cc dengan kode 2NR VE, dan dia daya horsepower-nya menurun dari yang tipe sebelumnya sekitar 5 horsepower. Ini mempunyai keluaran tenaga 104 horsepower dan 136 Nm. Biasa aja tenaganya dan malah turun, tapi dia lebih irit daripada yang generasi sebelumnya. Nah, walaupun mesinnya biasa aja, tapi dia spare partnya banyak karena dipakai oleh Avanza juga, dan ini merupakan gimmick dari Toyota juga karena spare partnya pasti bakal gampang dicari, mudah dirawatnya karena serupa dengan kembaran-kembaran yang lainnya seperti Daihatsu Terios juga. Biasa aja sih mesinnya. Berbicara soal harga, pasti ada yang bilang Toyota Rush itu kemahalan, tapi menurut saya di range harganya dia mempunyai fasilitas keamanan yang lengkap gitu ya, dari mulai HSA atau Hill Start Assist, kemudian juga ada 7 indikator seat belt, ada yang namanya 6 airbag. Untuk sebuah Toyota Rush ada 6 airbag, terus kemudian juga ada yang namanya ABS, anti-lock brake system, ada electronic brake signal, ada juga kamera mundur, ada sensor parkir, dan itu merupakan cukup saja untuk di range harganya. Makanya itu adalah gimmick yang sempurna dari sebuah Toyota, disematkan fitur-fitur keamanan yang lengkap ya. Itu memang masih banyak yang lain sih yang saya sebutkan seperti crumple zone dan kayak gitu-gitu, masih tetap ada di Toyota Rush, dan itu strategi yang sempurna dari Toyota sih. Sekarang kita taruh di akhir, dan salah satu alasan kenapa kita harus memilih Toyota Rush, dan saya salah satu korbannya, karena dia masih menggunakan rear wheel drive. Alias dia penggerak roda belakang, dan itu cocok sekali dengan kontur yang ada di Indonesia. Jalan-jalan jelek, memang untuk yang front wheel drive tetap kuat, tapi saya masih lebih percaya dengan rear wheel drive. Ini bukan apa ya, bukan kemakan omongan, tapi saya masih lebih percaya dengan rear wheel drive dengan kondisi jalan di Indonesia. Durability-nya menurut saya masih lebih bagus untuk rear wheel drive. Karena apa? Kalau front wheel drive dia sebagai penggerak juga, sebagai sebagai steering juga kan dia bekerjanya 2 kali lipat. Kalau ini kan dia bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Yang di depannya dia bisa belok-belok, yang belakangnya tetap sebagai penggerak mobilnya. Itu sih sebetulnya, dan ini hanya dipunyai oleh 2 low SUV di Indonesia, yang lainnya front wheel drive, yaitu Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Sekarang saya berada di interior, dan ini kuncinya seperti ini, sudah keyless entry, sudah push start button, dan itu merupakan gimmick juga dari Toyota. Dan di sini juga banyak fitur-fitur yang keren gitu dari Toyota Rush. Ya, salah satunya dari MID yang sudah jauh lah dari yang generasi sebelumnya. Head unitnya sudah canggih, sudah ada yang namanya mirroring gitu ya. Jadi kita bisa berselancar HP dari sebuah head unit. Itu keren banget, nggak usah pakai kabel-kabel segala macam. Kemudian juga AC-nya sudah auto. Ini hanya di tipe TRD. Kalau yang G itu belum auto AC-nya. Terus juga dari switch steering, speedometernya biasa aja. Terus kemudian juga ada stability control di sini, ada power window, itu cukup biasa. Apa ya dari sini? Nah, tapi dia mempunyai gimmick yang sempurna, yaitu ada 8 speaker, terus juga ada 3 power socket seperti ini. 1 di tengah dan di belakang ada power socket masing-masing. Dari desain dashboardnya juga dia terlalu biasa aja, dia sama juga dengan Daihatsu Terios, tapi ini kelebihannya di tipe TRD ada jahitan asli tuh, soft touch Pak. Nah, tapi di bagian atasnya plastik lagi. Yang penting ada soft touch-nya lah. Ya kan,
Itu salah satu alasan ini bagus sih gitu ya. Tapi ini warnanya putih dan ini membuat kotor. Kalau dipegang oleh kita harus rajin-rajin dilap saja. Nah, sayangnya di tipe G dia ada jahitan palsu dengan bahan plastik. Ini hanya ada di tipe TRD saja. Cukup bagus menurut saya ini gimmicknya dari Toyota. Makanya kalau yang beli itu kebanyakan di tipe TRD bukan di tipe G-nya. Dan ini sampai merambah ke bagian door trimnya juga sudah ada yang namanya kulit-kulitan dengan jahitan asli. Keren sih, tapi masih ada tuh kayak gitu, ada jahitan palsu tuh. Ini Pak. Nah, ini jahitan palsu. Tapi ya oke lah ya. Ras. Ya udahlah ya. Itu aja sih. Dan itu masih banyak kekurangannya karena di tipe TRD mestinya dengan harga 250 jutaan ke atas kita mestinya udah dibekali dengan jok kulit kayak gitu ya. Ini masih kain, terus juga kita posisi duduknya juga kurang ergonomis. Lihat aja bahu saya lebih di atas daripada bahunya dari kursi sendiri. Walaupun set supportnya enak, tapi ini kalau perjalanan jauh saya merasakan pegel. Serius. Terus kemudian juga ini belum teleskopik, belum. Terus yang paling mengganggu adalah ini. Nanti saya ceritain di test drive-nya karena ini sungguh sangat yang paling saya sebelin dari Toyota Rush. Satu lagi dari AC-nya. AC-nya dia sesuai dengan Avanza Xenia juga, dia mengarah ke kepala yang membuat saya pusing kalau mengendara di waktu malam hari. Ini walaupun dikesiniin, dikepinggirin ke sebelah sini, ini tetap kepala yang kena karena ada dari atas ini. Itu sih, udah aja. Terus dari akomodasi biasa aja, di tengah malah nggak ada cup holder. Ada satu cup holder sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5 cup holder di bagian depan, nanti di belakang kita sebutin. Yuk. Di row kedua apa yang kita dapat, yaitu kita dapat back seat pocket gini, double blower, ada row kedua gitu kan, power socket sampai 3. Terus kemudian juga ada kulit di sini, nggak ada handrest, tapi headrestnya ada 3. Dan kita di sini nggak enak ya duduknya, sumpah deh gue. Masih enakan expander. Ini cara duduknya juga nggak enak, kursinya juga di bawah kita. Paha tidak tersangga dengan baik, tapi ya oke lah. Itu double blowernya masih cetrek-cetrek biasa. Iya sih, tuh kan. Biasa aja kan Toyota Rush teh. Ya, tapi kenapa Bapak beli? Iya juga ya. Kenapa ya? Ya itu, gimmicknya sempurna dari Toyota. Kita tidak mendapatkan kenyamanan gitu, kenyamanan yang berlebih di sini. Cuman kita mendapatkan fitur-fitur yang lain yang ada di Toyota Rush. Walaupun nggak ada sunroof juga, tapi ya udahlah. Pokoknya dengan range harganya dia pas gitu loh. Itu aja sih sebetulnya. Dengan range harganya pas, dengan brand image-nya juga pas. Udah cukup sekian. Terima kasih. Kita coba ke row ketiga. Di row ketiga kita lututnya mentok gitu ya. Itu juga one touch sambal dan ini masih bisa di sliding ke depan kalau untuk menambah ruang kaki. Jadi sebetulnya tidak ada masalah di sini. Dan ini memang lebih besar dari generasi sebelumnya si ruang kakinya karena dia bertambahkan tadi kan 50 mm saja atau 5 cm, tapi dia berpengaruh terhadap kelegaan ruang kabin yang ada di row ketiga. Itu beda jauh dengan yang generasi sebelumnya, tapi ya oke lah. Nah, tapi di belakang tuh kan ada row ketiga tuh, power socket, ada cup holder 2 di sini untuk nyimpen-nyimpen handphone juga oke. Dan speakernya kan ada 8 dan di sini juga ada speaker di paling belakang. Itu kerennya Toyota Rush, gimmick yang sempurna. Oke, sekarang kita lihat bagasi. Kemudian dari desain belakangnya ini mengambil dari desain-desain dari Fortuner dan juga saya bilang bagus, enggak gitu ya, dibilang jelek, enggak juga gitu. Jadi ya cukup lah udah gitu, cukup sekian, terima kasih gitu ya untuk di bagian belakangnya. Dan ini sampai sekarang juga belum ada yang komplain mengenai desain keseluruhan dari Toyota Rush gitu ya. Ya sampai sekarang ada yang bilang jelek, yang enggak ada. Yang bilang bagus juga nggak ada juga. Ya udah cukup kan, udah cukup itu. Makanya Toyota Rush sama Daihatsu Terios juga ya itu gitu kelebihannya gitu ya dari kesederhanaan si desainnya. Nah dari bagasinya, ini ada yang saya suka Kai. Nih ada topi belakang, tapi ini ada
kayak gini ya, ditambahin daging gitu ya, jadi semakin dinamis. Udah itu aja sih yang keren. Oke, di belakang sedih ya, di bagian belakang nih, dari bagasinya juga dia cukup lah gitu untuk menampung 4 galon gitu, masih cukup di sini. Bagasi besar juga masih oke. Dan ini sistem pelipatannya bukan ke atas, bukan flat earth, salah kan, flat floor. Bukan flat floor, jadi dia hampir seperti Panther atau seperti mobil-mobil zaman dulu yang dilipat ke depan seperti itu. Dan ini menurut saya biasa aja kan jadinya gitu. Tapi ini justru kelebihannya dari Toyota Rush. Dia kalau yang beli Toyota Rush begini gitu ya, bisa dilipat ke depan gini, ya udah dia bisa memperkirakan seberapa besar ruang bagasi yang nanti akan dia perlukan di mobilnya gitu. Jadi ini udah bisa ketakar gitu ke depan. Oke, ya udah cukup sekian kan, seperti itu. Iya. Ya pokoknya inilah bagasinya udah begini aja gitu ya, si Toyota Rush biasa aja. Terus kenapa saya beli juga ya? Ya. Apa yang saya rasakan mengemudi di Toyota Rush? Yang pertama, kalau kita masuk ke Toyota Rush, pertama kali kita nyetir, ini perlu ada sedikit penyesuaian. Karena apa? Ini kabinnya terlihat sempit gitu ya, tapi kita serasa nyetir mobil yang lebar dan besar gitu. Itu nggak tahu kenapa saya bisa mengalami seperti itu. Terus kemudian juga dari suspensinya, dia keras. Saya sudah coba Expander Cross, sudah coba XL7, sudah coba BRV 560, dan ini adalah suspensi yang terkeras dan terkaku yang pernah saya coba di teman-temannya tersebut. Nah memang kalau di tol dia memang lebih stabil daripada generasi sebelumnya. 120 km per jam dia masih anteng, tapi lebih dari itu dia agak limbung. Masih agak 160 ke atas baru kerasa dia limbungnya si Toyota Rush, karena memang ground clearance-nya juga lebih tinggi dari teman-temannya itu ya gitu ya. Kemudian dari bahasa interiornya juga mudah dipahami oleh semua kalangan, pria, wanita. Ini mudah sekali dicerna bahasa desainnya. Tuas-tuasnya di sebelah sini, kiri kanan tuas sen dan segala macam. Switch steering, head unitnya juga gampang dijangkau. Terus kemudian juga AC-nya gampang untuk dicerna. Sayangnya tidak ada arah semburannya, nggak ada ke kaki. Kemudian komplain terbesar saya dari Toyota Rush adalah dari visibilitasnya yang sangat menyebalkan sekali untuk dikemudikan sehari-hari. Ketika kita mau berbelok ke kiri atau ke kanan, kacanya lurus saja, flat. Mestinya kalau ada lengkungan sedikit itu kita bisa melihat sedikit saja ke arah kiri atau kanan. Ini flat, kemudian pilar A-nya besar dan ditambah spion yang menutupi area samping kiri dan kanan, sehingga saya hampir beberapa kali menabrak polisi cepek gitu ya, polisi cepek yang kecil gitu, berbadannya kecil. Ini kehalangin oleh spion dan pilar A-nya yang sungguh besar. Dan beberapa kali juga hampir menyerempet motor di sebelah saya. Ini sangat menyebalkan dari visibilitas Toyota Rush. Ini perlu diperbaiki, saudara-saudara. Tapi overall untuk Toyota Rush ini ya untuk sehari-hari cukup oke lah ya untuk dipakai. Mau dipakai ke jalan jelek, jalan tol, atau ke undangan, nggak malu-maluin sekali untuk pakai Toyota Rush karena dia punya terah SUV-nya itu. Terus kemudian juga ground clearance-nya tinggi untuk masuk ke kerikil-kerikil, ya light off-road itu masih oke. Ya overall paling gede emang di visibilitas menyebalkan banget. Visibilitas ini kesel. Lalu kenapa Toyota Rush dia masih bagus saja penjualannya se-Indonesia dan dia berbeda jauh dengan rival-rivalnya atau teman-temannya gitu ya? Yang pertama sih menurut saya dari brand image-nya. Banyak korbannya, seperti saya juga. Kemudian juga dia dari depresiasi harganya memang keren kalau untuk Toyota, nggak usah diragukan lagi. Dan itu adalah salah satu banyak orang korbannya karena alasan tersebut, dari brand image dan depresiasi harga. Yang kedua dari desainnya dia biasa aja dan dia terlalu mainstream untuk yang ada di Indonesia. Seperti teman-temannya, dia paling mainstream ada, tapi inilah desain yang mudah dicerna oleh orang Indonesia dan ya oke lah. Ya oke lah gitu ya. You know what I mean gitu ya, dari muka sih ya oke lah gitu. Kemudian gimmick-gimmick yang ditawarkan oleh Toyota, yaitu fitur-fitur keselamatan yang ada di Toyota Rush termasuk baik lah untuk di range harganya.
dari, ya tadi udah disebutkan di sebelumnya, tapi ada satu pamungkas dari Toyota dan Daihatsu gitu, terutama karena rear wheel drive-nya dia masih diandalkan di hutan-hutan gitu, di kota-kota juga masih bisa dipakai si Toyota Rush ini dengan ground clearance yang tinggi. Ya oke lah untuk dipakai di Indonesia. Sekian video dari kami mengenai Toyota Rush beserta alasan-alasan kenapa dia masih tetap laku di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube untuk kemajuan channel kami, dan kami akan tetap semangat untuk mengupload video-video otomotif yang ada di Indonesia dan lebih cantik dari Toyota Rush. Emang ada lagi yang lebih cantik ya? Ada lah ya. Untuk itu saya Ican, Aspros Auto, sign out.